Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Krisna Yunandi Sendrobrani, NIM 018 dari Prodi D4 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan besi dan baja. Dan bagaimana itu proses pembuatan besi dan baja? Mari kita mulai. Pertama, pembuatan besi dan baja. Pembuatan baja modern dapat dibagi menjadi 6 tahap. 1. Pembuatan besi. Pada langkah pertama, masukkan mentahan biji besi, kokas, dan kapur dilebur dalam tanur tinggi. Besi cair yang dihasilkan juga disebut sebagai logam panas. Masih mengandung 4-45% karbon dan kotoran lainnya yang membuatnya rapuh. 2. Pembuatan baja primer. Ada 2 metode pembuatan baja utama. Pertama, Basic Oxygen Furnace, dan metode EAF, Electric Air Furnace, yang lebih modern. Metode Bosch menambahkan baja scrap daur ulang ke besi dalam konverter pada suhu tinggi. Oksigen ditiup melalui logam yang mengurangi kadar karbon menjadi antara 0-15%. Metode EAF bagaimanapun memberi umpan pada baja daur ulang dengan menggunakan busur listrik berdaya tinggi, suhu sampai 1650 derajat Celcius. Untuk melelehkan logam dan mengubahnya menjadi baja berkualitas tinggi. 3. Pembuatan baja sekunder. Pembuatan baja sekunder melibatkan penanganan baja cair yang dihasilkan dari rute BOS dan EAF untuk menyesuaikan komposisi baja. Hal ini dilakukan dengan menambahkan atau menghapus elemen tertentu atau memanipulasi suhu dan lingkungan produksi. Bergantung pada jenis baja yang dibutuhkan, proses pembuatan baja sekunder berikut dapat digunakan pengadukan tungku sendok. 4. Continuous casting. Pada langkah ini, baja cair dilemparkan ke dalam cetakan yang didinginkan, yang menyebabkan baja tipis mengeras. Untai sil ditarik menggunakan gulungan dipadu dan didinginkan dan dipadatkan sepenuhnya. Untai dipotong sesuai panjang yang diinginkan, tergantung pada aplikasi. 5. Pembentukan primer. Baja yang dilemparkan kemudian dibentuk menjadi berbagai bentuk, seringkali dengan proses saling rolling yang panas. Sebuah proses yang menghilangkan cacat cor dan mencapai bentuk dan kualitas permukaan yang dibutuhkan. Produk kanai. Panas dibagi menjadi produk datar, produk panjang, tabung halus, dan produk khusus. Keenam, manufaktur, fabrikasi, dan finishing. Akhirnya teknik pembentukan sekunder memberi baja bentuk dan sifat yang terakhir. Teknik ini meliputi pembentukan, misalnya penggilingan dingin, permesinan, misalnya pengeboran, bergabung, misalnya pengelasan, pelapis, misalnya galvanisasi, perlakukan panas, misalnya tempering, permukaan pengobatan. Proses rekristalisasi besi dan baja. Pengerjaan panas pada logam merupakan proses deformasi pada logam yang dilakukan pada kondisi temperatur dan laju renggang tertentu, sehingga proses deformasi dan proses recovery terjadi secara bersamaan atau secara singkat. Pengerjaan panas dapat didefinisikan
sebagai proses merubah bentuk logam tanpa terjadi pancaran volume benda. Keuntungan dari pengerjaan panas logam. 1. Porositas dalam logam dapat dikurangi. Sifat fisis logam akan meningkat diakibatkan adanya penghalusan butir logam. Jumlah energi untuk menghasilkan kerja dan mengubah bentuk baja lebih sedikit ketimbang proses pembentukan. Sedangkan kerugian dari pengerjaan panas logam, terjadi oksidasi pada permukaan logam atau logam kehilangan sebagian logam menjadi kerak atau karat. 2. Terjadi dekaburasi pada permukaan khusus baja. 3. Terjadi penurunan kualitas permukaan akibat trolling lapisan oksida. 4. Dimensi produk kurang akurasi karena sulit memperhitungkan faktor ekspansi dan kontraksi yang terjadi. Ada kemungkinan terjadi horizontal softness atau rapuh panas. Terjadi ketidakhomogenan struktur pada permukaan dengan bagian dalam akibat perbedaan temperatur dan deformasi. Proses utama pengerjaan panas logam. Pertama, pengerolan, rolling, penempatan atau forging. Pertama-tama penempatan palu, penempatan timpa, penempatan offset, penempatan tekanan, penempatan press, penempatan roll, penempatan dingin. Klasifikasi besi dan baja. Klasifikasi jenis besi cor atau tuang. Besi cor kelabu, gray cast iron, ciri-ciri warna patahan kelabu, bentuk grafit serpih. Itu ciri-cirinya. Besi cor putih. Ciri-cirinya warna patahan putih, fasa karbon sebagai sementit. Besi cor nodular. Ciri-cirinya warna patahan kelabu, bentuk grafit bulat, sifatnya lunak. Lalu klasifikasi baja menurut kegunaan dan komposisi kimia. Maka diperoleh 5 kelompok baja, yaitu baja karbon konstruksi, baja karbon perkakas, baja paduan konstruksi, baja paduan perkakas, baja konstruksi paduan tinggi. Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Pertama-tama untuk pembangunan gedung. Salah satu kegunaan yang dimiliki oleh besi dan baja merupakan pembangunan gedung. Dalam pembangunan gedung ada banyak jenis gaya yang digunakan, akan tetapi besi dan baja tak bisa ditinggalkan. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena durabilitasnya yang tinggi. Bukan hanya itu, jenis besi baja juga banyak sehingga pemanfaatannya juga besar. Salah satu jenis besi baja yang banyak digunakan dalam bidang pembangunan gedung adalah besi baja ringan. Baja ringan adalah baja yang memiliki ketahanan yang tinggi, tapi memiliki bobot yang ringan. Hal ini menyebabkan banyak dimanfaatkan untuk pembangunan atap dari sebuah bangunan. Sebagai pembangunan sarana transportasi, salah satu kegunaan besi baja yang bisa ditemukan dengan mudah adalah dalam pembangunan sarana transportasi. Salah satu fasilitas umum dalam dunia transportasi yang dibangun dengan menggunakan besi baja adalah rel kereta api. Seperti yang kita tahu, rel kereta api adalah rel yang akan terpapar panas dan juga hujan. Oleh karena itu, pembangunannya membutuhkan bahan-bahan yang anti panas
dan juga anti karat seperti besi baja. Selain untuk pembuatan fasilitas transportasi seperti rel kereta api, besi juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas transportasi yang lainnya seperti untuk jalan. Ya, saat ini membangun jalan raya atau jalan pada umumnya seringkali digunakan beton sehingga diperlukan rangka dalam pembuatannya. Besi baja merupakan bahan rangka yang banyak dipilih karena kegunaan besi baja yang sangat besar dan juga kemampuan ketahanannya. Penamaan besi baja sesuai standarisasi. Pertama, sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Ini adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di negara kita. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. SNI juga menerbitkan standarisasi untuk baja yang menjadi acuan nasional. Ini logonya seperti ini. Kedua, Japan Industry Standard atau JIS. JIS merupakan organisasi standar yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang banyak bergerak di bidang perindustrian. Standarisasi yang disusun JIS diawasi oleh Japan Industry Standard Committee atau JISC dan hasilnya dipublikasikan oleh Japan Standard Association atau JSA. Ini logonya seperti ini. Ketiga, Dutch Institute for Normung atau DIN. Ini adalah organisasi standarisasi nasional Jerman. DIN terdaftar pada Register German Association atau RGA yang berpusat di Berlin. Sudah ada ribuan standar yang disusun DIN. Salah satunya DIN 476. DIN 476 sangat dikenal dan menjadi standar pertama yang dikeluarkan DIN. Keempat, American Iron and Steel Institute atau AISI. AISI adalah lembaga khusus Amerika yang membuat standar untuk komposisi baja. AISI juga mengatur bahwa dua digit pertama adalah kode jenis baja atau high carbon, high alloy, stainless steel, dan sebagainya. Serta dua digit terakhir menyatakan kadar karbon dalam baja tersebut. Ini gambarnya seperti ini, logonya. Kelima, American Standard Testing and Materials atau ASTM. Pada tahun 1898, beberapa insinyur dan ilmuwan Amerika secara sukarela membentuk suatu komunitas untuk mengatasi persoalan material besi pada rel kereta api. Mereka kemudian menamai komunitas American Society for Testing and Material atau ASTM. Sekarang ASTM telah menjadi organisasi internasional yang telah menyusun lebih dari 12.000 standar ASTM. Standar ASTM juga telah banyak digunakan oleh negara-negara berkembang maupun maju untuk keperluan penelitian, akademis, maupun industri. Sekian dari saya, Krisna Yunandi Sayanrobani. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.